Padahal penyidik yang kemudian membicarakan atau menyampaikan pada divisi hukumnya yang ada di sidang pra peradilan, dia menjelaskan dia melaksanakan KUHP yang lama. Loh, yang tahun 81. berbeda berarti? Makanya. Hai Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Kali ini kita bakal ngobrolin kasus yang lagi dalam tanda kutip seksi, yang lagi dibahas oleh semua orang soal kasus ijazah Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Di studio iJoss sudah ada Roy Suryo, ini dibilangnya tersangka atau apa di bawah? Terserah, tersangka boleh, sekarang udah naik jadi terdakwa boleh, pemenang pra peradilan boleh, iyalah. Gitu. Meskipun saya tidak boleh terlalu gembira mengatakan pemenang karena ini nikmat ridho dari Allah yang kita terima. Dan masih ada kita ngobrol ini ketika sedang berlangsung tadi barusan pembacaan untuk permohonan kami untuk praper yang kedua. Nah, Oke. Nah, kita sebelum ke praper yang kedua, sebelumnya apa kabar? Karena tadi habis ikut sidang. Iya, alhamdulillah baik. Baik dan ya Bang. Kabarnya kenapa saya bilang baik, Mas Syam? Karena gini. Tentu masyarakat juga sudah dengar ketika orang mendengar kata pra peradilan yang terbayang itu adalah kalah biasanya atau ditolak. Dan itu sampai ada lawyer dari pihak sebelah, sebenarnya juga bukan lawyer pihak sebelah juga, dia cuma ngikut-ngikut aja. Ya dia memang lawyer tapi nggak ada hubungannya, dia nggak punya legal standing. Saya sering manggilnya sebagai mak lampir itu, lawyer cewek yang boleh dong gitu itu. Dan dia bilang kalau 1000% nanti pasti akan kalah gitu. Terbukti. Alhamdulillah. Saya tidak perlu jumawa mengatakan kami pasti menang. Tapi ya kemarin jelas betul apa yang kami praperkan, yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, itu kami menang. Meskipun ada dua yang lain yang itu kecil-kecil, itu sebenarnya bukan dagingnya. Yang soal penahanan oleh jaksa, karena memang sudah kita tarik itu sebagai permohonan kami. Satu lagi soal ganti rugi. Memang kemarin belum kami mintakan. Tapi apakah tidak kami mintakan? Tidak juga. Nanti akan kami mintakan setelah kemenangan dari 3 klausul ini. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pra peradilan yang pertama kemarin, itu kan fokusnya adalah soal penangkapan, penggeledahan, kemudian penahanan dan penggeledahan. Itu tiga-tiganya akhirnya dimenangkan. Karena terbukti bahwa apa yang saya alami, yang sebelumnya sempat saya sampaikan itu seperti film pengkhianatan G30 SPKI, dan memang benar. Gitu loh, artinya ketika datang kemudian saya dipaksa nggak pakai surat lah, nggak pakai pemberitahuan maksud saya. Mereka datang membawa surat, tapi surat itu harusnya surat itu ditinggal. Tidak, ya gitu, tidak. Terus harusnya mereka bawa putusan pengadilan setempat, gitu ya. Saya sempat lihat putusan pengadilannya, tapi mata saya langsung lihat, ini putusan pengadilannya tahun lalu. Saya nggak perlu masalahkan di situ. Karena kalau saya masalahkan itu bagaimanapun juga pasti tetap diseret gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya saya tahu pasti itu putusan pengadilannya salah. Kemudian harus ada, saya jelek-jelek ini Bang Syam. Aku kan juga baca aturan tentang bagaimana itu harus disertai pengurus RT atau RW setempat. Itu nggak ada juga. Nggak ada, mereka tiba-tiba langsung datang kemudian ke pos satpam, terus menggelandang satpam ikut ke rumah, satpamnya pun sopan loh, satpamnya nggak mau masuk rumah. Dia hanya di luar. Mereka itu masuk, terobos. Minta dibukain pintu, paksa masuk. Makanya kan sampai pada akhirnya saya pernah cerita di beberapa termasuk di iNews juga meskipun di acara lain. Saya cerita kalau saya mau ganti baju aja nggak boleh. Untung saya pakai baju ketika saya sholat 2 jam sebelumnya gitu ya. Jadi jam 4:30 saya udah sholat, itu kan 6:30 jam 7. Jadi saya udah pakai baju yang ya lumayan lah gitu. Meskipun baju rumah, celana jeans rumah sama. Tapi saya kan pengen ganti yang lebih layak. Saya mau mandi nggak boleh. Cuci muka aja nggak boleh. Bahkan kata-kata saya ada dalam rekaman itu bahwa kata-kata saya mirip-mirip film G30S. Kalau kita nonton, silakan nonton, ada adegan salah satu jenderalnya bilang kalau saya mandi dulu gitu. Oh, nggak usah, langsung aja berangkat jenderal gitu. Minimal cuci muka toh. Gitu. Itu ada kalimat saya ada di persis kalimatnya gitu. Tapi kalau di film pengkhianatan ditembak saya. Kalau ini ya saya nggak ditembak. Tapi benar mau diborgol. Ada kata-kata borgol gitu ada. Nah, untungnya tidak. Nah, dan memang ada dalam film itu yang ini kebaikan hakim ya, hakim tunggal Pak Iketut itu yang kemudian tidak perlu diputar semua.
Karena ada beberapa yang sifatnya properti pribadi kayak kamar tidur, dipan dan lain sebagainya nggak perlu kelihatan. Ya udah. Nah disitulah kemudian itu menjadi bukti yang sangat bagus kalau penangkapan itu sangat tidak proper. Apalagi ternyata suratnya setelah kita cek, nah surat itu banyak yang namanya kopas atau copy paste dari surat penangkapan mungkin orang lain yang ternyata oke, nama saya betul, alamat juga betul, tapi ternyata di situ surat itu harusnya untuk penangkapan yang maunya diperiksa. Padahal kan saya sudah selesai pemeriksaan. Karena udah P21. Iya, nggak ada lagi pemeriksaan. Itu hanya mau dibawa ke kejaksaan. Maunya bawa ke kejaksaannya padahal hari Senin. Lah itu kok ditangkap hari Jumat itu tujuannya apa? Apa untuk hadiah orang yang ulang tahun hari Minggu? Nah, iya itu kan ada tuh yang ulang tahun hari Minggu itu. Siapa sih Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Nah, tapi kan akhirnya hadiahnya dicabut lagi ulang tahunnya ya kan. Saya nggak ditahan. Ya itu. Jadi artinya apa? Surat itu salah. Bahkan surat itu menggunakan KUHP yang baru. Nah, KUHP yang baru. Artinya KUHP yang baru itu KUHP yang tahun 2025. Padahal penyidik yang kemudian membicarakan atau menyampaikan pada divisi hukumnya yang ada di sidang pra-peradilan, dia menjelaskan dia melaksanakan KUHP yang lama. Loh, yang tahun 81. Berbeda berarti? Makanya yang lucu banget, saya berterima kasih justru kepada ahli dari pihak sono yang dihadirkan oleh pihak lawan, ada pihak Polda Metro Jaya, namanya Pak Aristo Pangaribuan. Pak Aristo fair dengan melihat ada dua surat itu, dia langsung bilang, ini namanya cacat formal. Udah kalau cacat formal selesai, berarti harusnya nggak boleh itu. Makanya gini, Mas Syam dan juga pemirsa ya. Jadi artinya saya melaksanakan apa yang mungkin nanti insya Allah itu tidak terjadi pada masyarakat yang lain. Kan mungkin kita sering dengar ya orang itu ditangkap seenaknya, ditahan seenaknya, tahu-tahu ditahan, gak ada surat. Saya juga loh, waktu itu istri saya telepon lawyer, ya untuk tunggu lawyer dah, gitu karena kan harus diambil. Enggak, mereka nggak mau nunggu. Udah, nanti lawyer di kantor saja, gitu. Loh, ini tuh saya tuh teroris atau apalah? Teroris kok teroris saja nggak gini-gini banget gitu loh. Atau saya narkoba gitu ya, ditangkap gitu. Wong ini hanya masalah pencemaran nama baik. Terus harusnya ada surat. Dan ternyata terbukti. Bukannya pengakuan saya bahwa saya nggak terima surat. Polda dicek, memang nggak ngirim surat. Dan tidak ada surat yang kita hadirkan juga kesaksian tertulis tapi dari RT RW setempat. Nggak ada pemberitahuan ke mereka juga. Jadi saya udah siapin tuh semua. Itulah gunanya pra-peradilan. Jadi di pra-peradilan itu kita bisa sangat detail membahas unsur-unsur apa yang ini legal atau tidak, sah atau tidak. Itu yang tidak mungkin ada pada peradilan yang umum ya, atau peradilan pokok perkara. Kalau sudah pokok perkara, waktunya sangat-sangat cepat. Dan kemudian saya duduk di kursi terdakwa atau pindah ke sisi sebelah sisi penasihat hukum. Terus mereka itu hanya dihadirkan singkat di situ. Kalau di pra-peradilan mereka itu sebagai pihak. Jadi artinya Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon, kemudian ada juga kejaksaan sebagai pihak turut termohon, kuasa hukum saya sebagai pemohon, saya sebagai penonton. Nah, jadi kan enak kita bisa lihat kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi resikonya juga tinggi pra-peradilan itu. Karena pra-peradilan itu hanya dilangsung satu perkara praper itu hanya berlangsung selama 7 hari kerja. Harus selesai 7 hari itu. Berarti habis sidang ini kan hari ini sidang. Ini yang pertama ya, itu kan pembacaan permohonan saya. Iya betul. Terdiri atas beberapa posita ya perkaranya dan juga petitum permintaan saya. Tuh. Besok hari berikutnya tapi hari kerja ya, hari Senin itu adalah jawaban dari pihak termohon. Hari itu juga kami harus membuat yang namanya replik. Jawaban atas jawaban itu. Dan itu hanya dikasih waktu 2 jam. Berarti tim ini harus segera cepat menangkap itu, kemudian mengetik jawaban, ngeprint, kemudian menjilid lagi langsung diberikan. Hari itu juga Polda juga harus menyiapkan namanya duplik. Jawabannya. Replik, duplik. Ya, itu satu hari. Kalau biasanya di sidang umum itu replik bisa seminggu lagi, dupliknya seminggu lagi. Lah ini cepet banget. Habis itu ada pemeriksaan bukti ya dan saksi. Ya, atau juga ahli. Hari berikutnya lagi adalah pemeriksaan untuk bukti dan ahli dari pihak termohon. Kemudian hari berikutnya lagi, itu hari ke-6, itu adalah penyampaian kesimpulan masing-masing. Begitu kesimpulan masing-masing, putusan. Esoknya sudah putusan. Nah, jadi artinya selama 7 hari itu tidak semua terus terang
orang yang baik itu pemohonnya kayak saya ataupun kuasa hukumnya itu tidak cukup mampu atau tidak cukup kuat. Maka terus terang saya kan memiliki beberapa kuasa hukum, ya, ada beberapa kelompok. Oke. Ada kuasa hukum yang sudah membersamai sejak lama, yaitu namanya Tokham, ya. Kemudian dulu ada Bala RRT. Bala RRT itu adalah barisan pembela Roy Rismontiva sebelum si Rismon, ya, dokter palsu itu berkhianat, ya. Saya tetap bilang dia berkhianat, melarikan diri dan kemudian malah pokoknya parah lah, minta RJ meskipun dapat SP3, tapi kan lihat namanya, parah banget lah namanya. 2 kali diundang di Rakber aja nggak berani datang gitu ya, konyol. Padahal udah janji mau datang. Parah lah, pengecut lah pokoknya dia.